Bang, Yuk. Raihan bang. Izin bang, ini laptop saya kalau untuk share screen agak nge-lag bang, gimana ya bang? Oh, nanti kita lihat aja siapa yang dapatnya kayak gimana. Nanti bisa juga dibantu dari sini. Siap bang, makasih bang. Yuk. Bang, kalau saya lagi di luar bang, kira-kira gimana ya bang? Lagi di luar ngapain tuh? Lagi mau di jalan sih, lagi mau pulang, OTW pulang. Cuman belum tahu, masa keburu apa enggak gitu waktunya. Kalau misalkan sampai rumah gitu. Jauh emang dari situ? Apa mau pulang dulu atau gimana? Bebas sih sebenarnya. Kalau mau nunggu. Iya, maksudnya. Gimana? Gimana? Ya, ntar deh bang, mungkin saya bisa minggir dulu sih ke tempat, ke kafe gitu mungkin. Tapi saya nggak bawa laptop, tapi seadanya pakai HP mungkin bisa sih bang harusnya. Oke. Oke. Ini berarti maksudnya di jalan ini. Baru mau pulang sih bang sebetulnya, habis pergi gitu. Tapi lumayan jauh ke rumahnya. Jadi kalau sampai rumah nggak keburu, jadi ya udah gitu. Oke. Nggak apa-apa ya bang nanti? Nggak apa-apa. Nanti kita lihat situasi dan kondisi aja. Oke. Mungkin kita langsung masuk aja ya. Pertama ini kita ini murni pemikiran kalian dan pemahaman kalian ya. Jadi saya nggak bisa bantu. Maksudnya saya bakal bantu jelasin. Cuman ini kan pengen ngelihat gimana penguasaan materi dan praktek kalian. Jadi dijawabnya berdasarkan yang kalian tahu aja. Maksudnya salah pun nggak apa-apa. Berarti kan kita tahu nih kemampuan kalian itu seperti apa gitu. Jadi kita nanti bakal mungkin jadi bahan evaluasi untuk kedepannya. Oke. Sebentar. Untuk yang pertama kita ada soal subnetting. Nah, ada pertanyaan berapakah IP network dari 192.168.0.125 dengan subnet max-nya 255.255.255.252. Untuk yang jawab sebentar. Oke, mungkin bisa Faiz, ada nama Faiz? Ada bang, ada bang. Oke, boleh yuk. Gimana jawabnya? Biar ini teman-teman juga ngelihat mungkin sambil hitung-hitung juga. Gitu. Ya, boleh share screen. Ini oke. Masih disable bang. Oh, enable dulu ya. Sebentar. All partisipan. Oke. Harusnya udah. Oke. Berapa tadi bang? 192.168 0.125. 125 sama Subnet max-nya 255. 252. Dicari berapa IP network dari IP tersebut. Mungkin bisa sambil dijelasin, sambil di ini apa? Jelasin bang. Enggak, maksudnya oke, ini apa gitu. Kan kita nggak tahu. Gimana pertama ngapain dulu? Ini tentuin dulu nih yang 252 tuh. Kan ada 252 nih, itunya tuh prefixnya tuh berapa kan? Betul. Ada cara gitu nggak? Nih pokoknya terus saya bisa pakai logika bang, maaf bang, nggak bisa jelasin bang. Iya, nggak apa-apa.
Satu total tuh totalnya tuh 255, berarti kan ada 8 bit ya? Ya nggak sih? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Berarti ini 0, ini 1. Nah ini 252. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 24 tambah 6 /30. Ya. Bener nggak ya? Ya, coba. Bener sih, bener ya? Iya, pokoknya jawab aja nggak Oh, apa-apa. review ya? Iya, iya. Sorry bang. Ntar kita di akhirnya aja kita ini review. 92. 1, 1. Oke. Dua, berarti Hmm. sini tes 30. Tes 30 berarti itunya 2 pangkat 2 itu 4. Berarti networknya tuh dari networknya tuh dari 0. Itu kan dari 0. Hmm. 192, 168, 0, 0. Berarti 1 sampai 4. 4 kali 25. Gimana? Terbang. 2 pangkat 2, 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu 1, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 20 pangkat 6. Berarti ada 64. Apa bang namanya bang? Subnet. Iya, 24 subnet ya. 64 subnet. Pokoknya broadcast-nya dari 0. Networknya dari 0. Broadcast-nya 4 berarti kan. Berarti 5, 8. Mau ngitung sampai 125. Iya, saya bingung kan. Di analogin aja misalkan 0 sampai 4 berarti sampai 125 itu butuh berapa subnet? Sampai sekitar 125 itu berapa subnet? 4 kali berapa yang bisa sampai 125? Bentar bang. Kan intinya 2. Enggak. 4. 4 itu. Mau nggak boleh yang lain dulu bang. Biar ngitung dulu bang. Ini kan gantian nanti. Ngitung gimana nih? Lama dong ntar yang terakhir kasihan. Nanti beda-beda kok. Ini kita awal-awal kita refreshing dulu biar otaknya kita berputar dulu nih. Kita ngitung-ngitung dulu. Bangun suruh ngitung lagi. Pusing banget. Kalkulator boleh, kalkulator biasa boleh. Kalkulator boleh. Boleh. Sama QTS. Coba pakai kalkulator biar cepat. Ini berarti harusnya kalau ini kan 4 ini 1, 2, 3, 4 ini di 5 6 ininya 6, 7, 8, 9, 10, 11.
gimana caranya hitung ya? Kalau mau nggak apa-apa, terus-terusan aja. Tambah 4 lagi, terus gitu. Berarti podcastnya 5. Gimana? Ini lo yang ngitung apa nih, Faiz? Hah? Lo yang ngitung gimana? Hitung network broadcastnya dulu. Oke. Dan Ini dia tahu 5, di 6, 11, berapa. 12 itu apa? Ini kan 0 network. Ini broadcastnya. Hmm? Ini IP network kan titik 0. Terus IP broadcastnya titik 5. Kok 5? Kan itunya 4. IP-nya 4. Oh. Kan nolnya dihitung. 1, 2. 1, 2. Cuma sampai 3 dong. 0, 1, 2, 3. Lanjut. Coba main kelipatan aja. Yang lain mungkin yang jago ngitung kelipatan boleh bantu. Dan saling support. Gimana? Ayo yang lain kalau mau bantu. Faiz. Nah, Gini, jadi kan range-nya kan 4, berarti kan 0 sampai 3 subnet pertama. Terus yang keduanya kan 4 sampai 7, gitu seterusnya sampai bawah. Ih. 7, 11. Jadi November. Iya. Gini aja, Is. Tulis aja 048 12, terus tarik ke bawah gitu. Oh iya. 4, 8. 12. Ya, tarik ke bawah sampai 64 biji. Bentar. Tadi siapa yang bantu? Dwi. Oh, segitu udah deh. 124, Bang. Iya, 124. saya yang bantu Dwi. 124, Bang. Oke. Bentar, yakin. Nah, Coba 124 ya. Oke, benar jawabannya 124. bener nggak, Bang? Benar, 124. Nah, jadi kan IP networknya kan kita udah ketemu nih. Berapa IP semuanya ada 4. Subnetnya ada 64. Kita punya IP 125. Nah, kita cari berapa 125 tuh ada di subnet keberapa sih? Nah, cara paling gampangnya kalau pakai Excel jenius nih caranya Dwi. Tinggal kita bikin kelipatannya, habis itu kita tarik aja. Dapat 124. Kenapa 124? Karena kan keberatan 4, Bang. 124. Berarti kan itu ada 125. 125. Soalnya kan awal itu kan 125. Nah, berarti enggak, maksudnya gini. Ini 124 network. Nah, berarti hostnya berapa dia? Hostnya 125. 125. Kemudian
26 127 broadcast. Nah, gitu. Jadi cara menemukannya seperti itu kurang lebih. Oke, mantap. Thank you Dwi dan Faiz. Kita lanjut ke selanjutnya. Bang, habis itu saya ngapain bang? Nontonin doang bang? Iya, inilah kita review bareng-bareng biar kita nempel semuanya. Oh. Tolong diperhatikan saja. Oke. Thank you bang. Yo, thank you. Selanjutnya benar ya jawabannya 192.168.0.124. Jadi ini net kalau kita punya IP segini, kalau kita ngitung-ngitung itu networknya kita dapat segini, kemudian IP hostnya kita dapat 125, 126, kemudian broadcastnya 127 karena kan total IP-nya ada 4. Oke. Ini subnet yang kedua, yang terakhir subnetting. Kita berapa IP network dari 10.10.10/29. Ini harusnya lebih mudah ya. Mungkin bisa Nada Arminta. Benar ya? Adakah orangnya? Ada bang. Oke. Silakan kalau mau share screen. Soalnya 10.10.10/29. Berapa IP networknya? Silakan dihitung. Maaf bang, tadi berapa bang? 10.10.10/29. Berapa IP networknya? Mungkin bisa sambil dijelaskan. Iya bang. Ya, gimana? Halo? Iya bang. Iya, gimana? Diam aja. Iya bang, ini gimana ngejelasinnya bang? Iya, bilang aja ini apa. Kenapa nulisnya kayak gitu? Ya ini kan dihitung dulu jadi 29. Apanya yang 29? Terus Yang lain juga pengen tahu kayaknya. kenapa bang? Yang 29 tuh apanya maksudnya? 29 itu prefixnya bang. Oke. Terus lanjut. Yang dulu jumlah subnetnya. Jumlah subnet itu kan 2 dipangkatin sama ini X atau Y ya bang? Kenapa? Terus dicari jumlah subnetnya. Jumlah subnet itu 2 dipangkatin sama X kalau nggak salah bang. Nah X-nya itu 1 yang ada di kotak terakhir itu bang. Itu satunya ada 5 berarti 2/5. Oke. 2/5 berapa? 32. Oke. Ini apanya? 32. Itu jumlah subnet bang. Oke. Kemudian? Terus untuk jumlah host per subnetnya itu 2/Y dikurang 2. Y-nya itu yang 0-nya itu berarti ada 3. 2/3 dikurangin 2.
Oke, berapa? 6. Oke. 2 pangkat 3, 8 dikurang 2 jadi 6. Kemudian kita punya IP 10, 10, 10, 10. IP networknya berapa dari 10, 10, 10 itu? Terus subnet masnya ini berarti jadi 255, 255, 255 sama 248. Oke. Terus terus blok subnetnya itu 256 dikurangin sama 248. Terus? Hasilnya 8. Oke. Jadi untuk subnetnya itu Kita nyarinya IP network nih. ya Bang, Subnet kan udah tuh tadi 248. Kita coba langsung cari aja networknya berapa. karena blok subnetnya ada 8, jadi kan subnet satunya itu sampai dengan 7. Terus Oke. nah berarti kan 10, 10, 10, 10 itu adanya di subnet 2. Itu berarti IP networknya itu 10, 10, 10, 8. Oke, betul sekali. IP networknya jadi 10, 10, 10, 8. Oke. Good. Bagus. Makasih Bang. Oke, thank you. Oke. Untuk kita lihat jawabannya benar apa enggak. Betul, 10, 10, 10.8. Untuk subnetting ini masih ada yang bingung nggak? Atau masih belum paham cara ngitungnya? Atau apanya? Halo? Bang. Nah, coba kalau misalkan ini buat semuanya. Misalkan berapa prefix IP untuk sebuah network yang membutuhkan 87 IP? Kira-kira kita harus pakai prefix berapa yang efisien untuk bisa menaungi 87 IP? Ada yang tahu? Halo? /25 bukan. Bentar, Bang. Bentar, Jadi Bang. siapa yang jawab /25? Kenapa /25? Mendekati gitu yang makanya. Kalau 26 kan kurang ya. Emang 26 berapa?
Oke. Yang benar 25 ya. Jadi gini, kalau untuk subnetting ini sebenarnya jangan bingung-bingung. Jadi cukup kalau kita biasa dan kita bisa menghafal, sebenarnya sih kita udah biasa dengan binary dan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, sampai 2 pangkat 8 ya. Jadi untuk subnetting ini kita sebenarnya cukup ngafalin aja nih. Dari /32 sampai /24, ini jumlah IP-nya kalau kita lihat ini 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7, 2 pangkat 8. Jadi kita cukup ngafal ini sebenarnya udah beres sih semuanya. Kalau kita udah di luar kepala ini. Jadi untuk /32 berarti slash paling terkecil itu berarti 2 pangkat 0. Berarti jumlah IP cuma 1. Kalau 27 berarti 2 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 2 pangkat 6. Sebenarnya gampangnya seperti itu. Jadi ngitungnya misalkan berapa sih /29? Berarti kita ngitungnya /32, /31, /32 1, /31 1, /30 3, /29 4, /28 5. Berarti 2 pangkat 5 berapa? Gitu sih. Oke, kurang lebih untuk subnetting seperti itu. Ada yang mau nanya? Ada yang masih belum paham? Semoga udah paham semuanya. Jadi nanti kalau untuk selanjutnya kita untuk routing itu harusnya subnetting dan IP-IP-an itu udah beres lah. Jadi nggak perlu lagi mikir-mikir untuk cek-cek IP-IP lagi. Oke, kita lanjut ke supernetting. Ada soal lagi. Berapa hasil supernetting untuk beberapa network berikut? 10, 10, 10, 10, 8.0, /28, 10, 10, 9.0, /29, dan 10, 10, 10.0, /30. Oke, mungkin bisa oleh Gian. Ada yang namanya Gian. Saya Bang. Oke, silakan kalau mau ngitung share screen boleh. Bentar Bang. Oke. Ya Bang, bentar Bang. Buka Excel. Bang, ini share screen kan emang ya? Ya, silakan. Tadi soalnya 10, 10, 10. Berapa Bang? 10, 10, 10, 10 plus 10.8. 29. 10, 10, 10, 10.8. Sorry. 10.10.8.0 Plus berapa tadi Bang? /28. Kemudian 10.10. Oke. Si 9.9.0/29. Kemudian 10.10.10.0/30. Oke, silakan dihitung. Supernetting ya, supernetting. Iya. Ya. Jadi ini dijadiin biner dulu Bang. Oke, silakan.
Oke. Biner 10 itu 0000 10 10. Oke. Pakai tanda petik di atasnya ya. Ya. Oke. 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 Terus habis itu di total dulu di apa nyebutnya, dicari n-nya ya, n-nya atau apa ya nyebutnya ya. Ya, Jadi betul. ntar cari yang persamaannya. Jadi ntar ini sama. Sama. Yang ini juga sama. Yang ini itu dia jadinya ini. Karena kan ini yang terakhir ini 00, yang digit ketujuh itu 001, itu kalau dijadiin jadinya 0, terus ya 010 jadinya 0, jadinya jadi 000 1 000. Oke. Terus yang 0. Jadinya ini jadi 10.10.8.0. Oke, ditulis saja 10 8 tik 0. Oke. Oke, benar ya. Nah. IP agregatnya sih lebih tepatnya. Dari ketiga network ini agregatnya 10 10. Terus apa lagi? 80. Itu Prefixnya berapa dari hasil agregatnya? Ini kan udah dijumlahin, udah di add, udah di end, semua dapat IP segini. Nah, prefix dari /28, /29, /30 kalau digabung itu kira-kira jadi berapa? Perhitungannya gimana? Bentar. Di 28 itu terakhirnya 1111000. Kalau 29 Yakin tuh 9 caranya itu kayak gitu? Bentar, Pak. Oke. Bentar. Masih di tempat yang sama sebenarnya ngitungnya. Rinanda minggu ganti dia. Iya, ganti. Bentar. Oh. Mana ya? Gimana? Bentar. Prefixnya gitu. Gian UTS-nya genap kan? Bentar, Bang. Bang? UTS-nya genap. Maksudnya genap? Iya, kemarin. UTS apa? Lulus sih, Bang. Absensinya genap kan? Oke. Bentar. Itu prefix itu. Anjir. Bentar, Bang.
Oke. Untuk menghemat waktu, yang lain ada yang bisa bantu? Gimana cara ngitung prefixnya? Itu dia yang sama. Itu Yan, dihitung subnetnya dulu Yan. Yang sama tuh dari pas dijebakin sampai mana samanya? Dihitung subnet masnya dulu. Iya nggak sih, Bang? Subnet maksudnya ya. Kan ini 255 255 Yang dari hasilnya Yan. 28 itu Yang hasilnya Dari hasilnya ya. Yang 111 dulu Yan. Oke, yang terakhir. Gimana, ayo? Hah? yang hasil Itu kan lu udah dapat IP networknya tuh. Hah? Nah lu ini hasil lu, N-nya. apa sih nama? Iya. Ini gini. Gimana coba ya bantunya? Jadi kan- dari yang 10 1080 itu loh ya. Berarti mainnya masih di bawah sini, Yan. Masih di bawah sini mainnya. Jangan di samping. Nah benar itu. Kiri. Nah, kan 10 itu Ayo, ada dua cara ngitungnya. Pertama benar di N. Yang satu ini apa tuh? Yang satu-satunya banyak. Yang samanya. Yang sama. Misalnya kayak itu dilihat gini dari atas ya. tuh yang Iya, yang samanya jadi satu. tapi lihatnya dari yang ketiga IP itu. ya, Yang aggregation gak usah dimasukin. Ya, berarti ngeliat yang dari sini aja kan. Di blok aja Yan, di blok. Ya, Berarti 1 ya 1 ya. Ini berarti 255. Oke. Enggak, berarti yang ini 1 nah kalau udah beda ke belakangnya 0 semua. 0 Satunya 6. Ya, berarti itu ini 0. 1. Enggak, Oh, 0 ini semua. 0 semua. Enggak Yan, itu 0 Udah semua. beda soalnya. Iya. beda. Ya, Baru dikonversiin. berarti yang ini bentar. 252 0. Berarti 16 22. Oke. Langsung aja ditulis. 122. Berarti Yo. Guys. Ya. Oke, yakin ya. 122. Iya, Bang. Oke, benar sekali 122. Sip, thank you Gian. Tadi sebenarnya untuk yang subnetnya nggak perlu susah-susah nyari 255 dihitung aja dari pojok ke paling satunya berapa. Satunya ada berapa? Ada 22 tadi. Jadi slashnya slash 22. Iya, Bang. Oke. Satu lagi kali ya untuk super netting biar makin mentok. Bang, Yuk. saya boleh request kalau saya nggak Bang? Oh gitu. Oke, silakan. Yang mana ya? Yang ini deh. Soalnya saya sih di luar takutnya jadi. Oke. Nih silakan. 888/25 88 10 10. Silakan. Mau minjem screen temennya boleh. Siapa yang mau dipinjam? Ini Bang bisa. Teman saya bawa laptop Bang. Alhamdulillah bisa. Iya. Silakan. Oke. Oke. Berapa tadi?
888 slash 29. Ini 88 semua bang. Ya, 8.8.8 slash 29. Ini mana? Nggak ada tulisannya. Udah. Ada, udah. Belum? 888. Ada nge-lag ya bang ya? Iya, betul, nge-lag sekali. Gimana? 8. Atau mau nanti aja? Jawab biasa aja. Nggak usah ngitung. Ya udah deh bang. Iya kalau nulis aja boleh nggak? Oke. Ya udah. Mungkin bisa. Nanti saja deh bang. Kalau nggak takutnya yang lain lama jadi Ya udah ya, silakan. Selanjutnya itu 8810.0/24. Nggak jadi. Halo, kedengeran Ya. nggak sih bang? Kedengeran. Jadi nggak? Ya, enggak. Kalau misalnya nanti, saya bingung kalau internetnya Oh. lama juga. Ya udah. Takutnya yang lain kelamaan gitu nunggunya. Oke. Mungkin bisa Salmanda Zilan Zevinka. Salmanda. Iya bang. Oke. Iya. Silakan. IP-nya 8888/29. Apa tadi 8888/29. Kemudian 8.8.10.0/24. Kemudian 8.8.12.0/28. Oh, ini tadi 12.0 ya bang? 12.0/28. Dicari supernettingnya seperti apa? Jadi yang pertama bikin kabinet dulu dia. Oke. Jadi, ini kasih tanda petik di depannya. Oh, Excel. Oke. 8. Di copy aja lah kalau sama. Oke. Lanjut. 88. 2, 3, 4, 5, 6. Yakin? 10 itu segitu. Bentar bang. 3, 2, 3, 4, 5. Kebanyakan. Itu ada hitung-hitungannya di atas. Iya. Bentar bang. Berarti 1, 2, 3, 4.
Jadi dari ketiga ini ke bawah tuh di N gitu kan. Jadi yang sama tuh bentar. Oke, di N gimana di N? 0 ketemu 0 di N. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Kebanyakan nggak ya? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 8 ya. Kebanyakan. Iya, pas. Oke, lanjut. 1, 2, 3, 4 nih. Oke. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini udah ada yang beda, nemu yang beda. Jadi ke belakangnya 0. Jadi belakangnya 0. 8. Nah, udah kayak gini bisa langsung ini tadi maaf. Nah, dari sini langsung ke prefixnya aja atau gimana, Bang? Iya, boleh, silakan. Biar lanjut. Ini kan di sini berarti sama semua ya. Sini berarti 5. Nah, di sini tuh yang beda mulai dari di prefix 24, 22. Berarti dia prefixnya 21 itu. Atau coba 255-nya dijadiin 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, terus ini dibikin 1, 1, 1. Biar nggak bingung. Oke. Itu 2, 3, 4, 5. Berarti di sini kan dia di prefix 21. 21 ya? Berarti 8 ininya berapa nih? 8 1, 2, 3. Bentar, Bang. 6, 2, 5. 10. 5. Berapa ya? Aduh. Kok jadi ngeblank. Dia di 8 juga. 0, 21. Iya, 24, 32. Ini, Bang. Ini nggak, Bang? Slash-nya 21 ya? Sebentar. 8, 8, Iya, 8. 24, 23, 22, 21 ya. Oke. Sebentar. Kemudian sebentar ya. Oke. Jadi benar ya, slash 21. Oke, sebentar. Ini ditahan dulu. Sampai sini ada yang masih nggak paham atau bingung nggak untuk super netting? Jadi prefixnya, Bang.
Oke, jadi gini, ada 2 cara untuk super netting. Pertama itu kita harus di N, cara ngitungnya itu di N sama dicari berapa prefixnya. Nah, jadi pertama kali itu kita punya IP-nya itu kita jadiin dia binary dulu, kita convert ke biner semuanya. Prefixnya kita jangan pikirin dulu, untuk prefix yang belakang ini nggak usah dipikirin dulu. Nah, jadi kita tinggal convert aja nih yang 8888 ini kita convert satu persatu. Nah, kalau udah ketemu kayak gitu, kita tinggal substitusi N. Kita hitung N. Nah, benar kayak gini. Jadi N itu kan 0 ketemu 0, 0 ketemu 1, 0, 1 ketemu 1, 1, 0 ketemu 1 ketemu 0, 0 kan. Jadi berapapun yang ketemu 0 itu bakal 0. Jadi kayak gini terus. Nah, nanti kalau misalkan udah ketemu perbedaannya, udah ketemu yang beda kayak ini nih, 0001, terus kan nanti beda nih, 0001 jadi 0. Nah, otomatis dia sisanya itu kita buat 0. Nah, kalau udah dapat N-nya, hasil N-nya ini itu sebagai IP-nya. Jadi ini 88.8.0. Nah, untuk dapat prefixnya itu sebenarnya paling gampang ya. Jadi kita udah kelihatan nih batas mana sih yang beda gitu. Ini kan ini sama prefix oktet pertama sama semua, oktet kedua sama semua. Nah, di oktet ketiga ini kan 00001. Nah, kemudian setelah 1 ini sama semua. Nah, setelah 1 sama semua kan beda nih yang di 0011. Nah, ini udah beda berarti kita udah nganggap dia 0 semua. Jadi yang sama itu kita buat 1 semua. Nah, kalau ketemu yang beda udah kita bikin 0 semua. Nah, udah kalau udah dapat 1 semua berarti tinggal hitung aja satunya ada berapa. Di sini kan satunya ada 8 tambah 8, 16 tambah berapa nih? Tambah 5 ya. Jadi 16 tambah 5 jadi 21. Gitu kira-kira untuk ngitungnya. Beres ya? Ya, Bang. Oke Bang, makasih. Oke. Diingat-ingat nanti dipelajarin ulang untuk subnetting dan untuk supernetting. Oke, terima kasih Salmanda. Ya, Thank makasih, you, Bang. share screen-nya. Oke. Kita lanjut ya untuk subnetting dan supernetting. Mungkin banyak-banyak ini aja apa. Kalau subnetting itu kita hafalan aja, maksudnya bukan hafal ya, maksudnya kita ngerti konsep, dan kalau kita ngerti konsepnya otomatis gampang ngafalin untuk slash-slashnya itu. Sama banyakin belajar, banyakin config-config itu otomatis jadi nempel lah. Oke, lanjut kita ke VLAN dan trunking. Nah, pertama untuk definisi dari VLAN. Oke, mungkin tadi siapa? Edita mungkin bisa jawab. Tes, halo. Ya, halo. Ya, teorinya Bang berarti. Ya. VLAN itu singkatan dari virtualan. Jadi dia tuh kayak apa namanya? Membuat jadi kayak kabelan secara virtual gitu. Oke. Maksudnya kabel virtual. Jadi apa tuh? Virtual LAN. Jadi gimana definisinya? Jadi jaringan LAN yang secara virtual dibuatnya. Mungkin gitu kayaknya, Bang. Kayak gitu ya. Virtual LAN, betul. Oke. VLAN, oke, kita lanjut aja. VLAN ini sebenarnya untuk membedakan atau untuk membagi LAN-LAN supaya tidak bisa terhubung satu sama lainnya ya. Jadi secara default itu kalau switch itu kan dalam satu LAN ya. Jadi kalau dia udah kita set satu network tanpa ada VLAN ini, otomatis semua dalam satu network itu bisa terhubung satu sama lain. Nah, VLAN ini untuk membagi-bagi gimana caranya supaya antar network itu dalam satu layer 2 atau dalam switch itu bisa saling terpisah.
tanpa ada router ya. Kalau kita belum ngomongin router. Jadi VLAN itu untuk membagi beberapa LAN. Mungkinan gitu. Oke, lanjut. Thank you, Edita. Kita lanjut. Pengkelompokan VLAN ini berdasarkan apa? Oke, mungkin bisa Adinda Rifda. Adakah Adinda Rifda? Halo? Iya, Bang. Ayo, pengelompokan VLAN berdasarkan apa? Berdasarkan ID VLAN-nya nggak sih? Apa? Nggak kurang jelas? Berdasarkan ID VLAN-nya itu. ID. Oke, betul sekali. Jadi kalau kita config VLAN itu yang membedakan antar VLAN, antar LAN satu dengan LAN yang lain, itu misalkan antar finance, dan kita misalnya bagi finance, ada juga accounting, ada juga misalkan teknisi. Nah, itu kita bisa bagi VLAN berdasarkan ID. Jadi VLAN 10 itu ID-nya 10, VLAN 20 ID-nya 20. Jadi benar sekali untuk VLAN itu dibagi berdasarkan ID. Jadi untuk konfigurasi VLAN itu kan yang penting adalah ID-nya. Untuk penamaannya kan bebas. Oke, good sekali Adinda, thank you. Kita lanjut, apa fungsi trunking? Mungkin bisa dijawab oleh Andi Hanafi. Halo Andi Hanafi. Si trunking sebagai jalur untuk melalui ID VLAN yang banyak. ID VLAN yang banyak. Jadi dia Iya. sebagai apa nih? Terang itu bahasa Indonesia apa? Terang. Bahasa Indonesia terang apa ya? Terang. Trunking. Oke. Oke, kurang lebihnya benar ya. Cuman mungkin lebih tepatnya trunking adalah mungkin jalur di mana jalur itu atau sealing itu yang bisa membawa banyak VLAN ID. Jadi untuk menghubungkan antara satu VLAN dengan VLAN lain yang lain itu kan maksudnya sesama VLAN dengan berbeda switch, itu kita bisa pakai mekanisme dari trunking. Nah, trunking itu sendiri bisa membedakan mana VLAN 1 nanti bakal cocok dengan VLAN 1. VLAN 2 bakal cocok dengan VLAN 2. Nah, itu mekanismenya disebut trunking. Jadi menyatukan dengan satu link pun cukup untuk melewati beberapa VLAN ID. Betul tadi kata Andi. Oke, thank you. Good, Andi. Kita lanjut. Ada beberapa mode untuk VLAN. Oke, mungkin bisa dijawab oleh Kofifa Dea Insani. Halo? Ya, ada berapa mode? Halo, nggak kedengeran suaranya? Iya Bang, mode Kalah suara sama yang nyanyi. Halo? Iya Bang, kedengeran? Kedengeran ya. Iya. Gimana? Ada berapa mode untuk VLAN? Halo? Bang, bentar. Halo? Bang. Iya, apa? Gimana? Apa aja? Modenya apa aja? Ayo. Tinggal disebutin aja. Halo? Salah satunya udah disebutin tuh tadi tuh.
Nggak kedengeran suaranya. Halo? Tadi yang disebutin apa bang salah satunya? Apa? Nggak kedengeran? Yang salah satunya itu yang disebutin apa ya? Saya ada apa sih maksudnya? Kalau kita mainin Switch, main VLAN itu ada berapa mode? Switch port, mode bla bla bla, switch port, mode bla bla bla. Oh, mode akses. Oke, terus? Mode akses. Terus? Mode akses dan mode terang ya. Switch port, mode akses dan mode terang. Jadi ada dua untuk mode di VLAN ini, ada terang dan ada juga mode akses. Kalau akses itu dia cukup bisa membawa satu VLAN ID. Kalau untuk trunking dia bisa membawa beberapa VLAN ID. Oke, thank you Hovifa. Mungkin lagi nongkrong dia. Ya, Oke, thank you. Selanjutnya, ini udah ya, apa yang terjadi bila VLAN yang berada pada switch 1 ketika menggunakan trunk? Maksudnya berada pada switch 1 dan berbeda switch mungkin. Jadi kita menggunakan trunking. Jadi bakal di enkapsulasi pakai modenya .1Q kalau di Cisco. Oke, sampai VLAN ada yang masih belum paham? Kayaknya sih udah bisa semua ya. Oke, kita lanjut selanjutnya VTP. VTP dengan pertanyaan pertama, fungsi dan tujuan dari VTP. Kita mungkin minta jawab Ruth Hisyani. Iya bang. Ya, gimana? Fungsi dan tujuan dari VTP. VTP untuk apa ya? Coba bentar ya bang. Bentar ngapain nih? Jangan googling. Enggak googling, lagi mikir. Oke, di breakdown aja VTP. VTP itu kepanjangannya dari apa? VTP itu kepanjangannya dari apa ya? Oh, bukan, VLAN trunking protokol. Iya, iya kan VLAN ya? Betul. Terus dia fungsi dan tujuannya apa sih? Kita harus pakai VTP. Untuk Untuk apa? Kalau kalian kemarin bikin tugas VTP itu untuk apa? Maksudnya fungsi dari kita config VTP itu apa? Untuk buat ini bang, apa sih? Ngubungin antara ngubungin antara dua itu trunking. Untuk apa? Ayo, ada yang bisa bantu nggak? Coba VTP fungsinya apa? Ayo. Itu bang yang buat server sama yang klien. Ya, itu fungsinya apa? Kan mereka punya fungsi dan tujuan. Kenapa sih kita harus pakai VTP? Kenapa nggak pakai juga nggak apa-apa atau gimana? Bener tadi ada server, ada lain-lain. Itu fungsinya buat apa sih? Ada yang bisa bantu mungkin supaya menghemat waktu? Mengelola jaringan, Bang. Mengelola? Jaringan. Mungkin terlalu luas kalau mengelola jaringan. Kita kan mainnya VTP, kita masih main di switch. VLAN. Oke, jadi fungsi. Memanage VLAN. Oke, ya kurang lebih benar. Jadi
fungsi VTP itu untuk mengefisiensikan proses manajemen dari VLAN itu sendiri. Jadi VTP ini kan nanti ada yang mode sebagai server dan lain-lain. Nah, fungsinya itu untuk memudahkan atau untuk manajemen dari VLAN itu sendiri. Jadi VLAN itu kan nanti misalkan kita punya switch, kalau kita praktek kan paling cuma ada 3 switch, 2 switch. Nah, kalau misalkan nanti ada 1000 switch, ya itu kita perlu banget manajemen VLAN. Jadi nanti ada yang sebagai server untuk memanage semua VLAN yang ada, ataupun nanti ada yang berdiri sendiri. Oke, thank you Ruth Hasyani. Untuk selanjutnya, oke, thank you. Ada modenya ada apa aja sih di VTP? Oke, mungkin bisa dijawab oleh Dwi Arif Wisesa. Iya, hadir. Ya, gimana? Mode apa saja? Jadi yang pertama ada mode server. Jadi mode server itu dia switch utama yang nanti kita bakal konfigurasi VLAN di situ. Nanti dia pakai VTP buat nyebarin konfigurasinya itu ke VTP client yang terhubung. Oke, terus? Kalau VTP client itu ya buat menyimpan konfigurasi yang udah dibuat dari switch di VTP servernya. Kemudian? Terus satu lagi VTP transparent. Jadi switch ini sifatnya netral. Jadi dia itu misalnya dia itu ada di tengah-tengah server sama klien. Nah, nanti dia bakal mengirimkan protokol VTP-nya itu dari server ke klien, cuma nanti switch yang VTP transparent-nya itu dia berdiri sendiri. Jadi ya berdiri sendiri gitu. Jadi nggak nerima dari server gitu? Iya, nggak nerima dari server, tapi dia nyebarin yang datang dari server ke klien gitu. Oke, penjelasannya bagus, kurang lebihnya benar semua. Jadi untuk VTP ada 3, ada server, ada klien, ada juga transparan. Nah, yang membedakan tadi kalau si server ini sebagai switch utama, membedakannya cuma gampang sih sebenarnya. Kalau switch server ini dia bisa membuat dan bisa memforward. Kalau misalkan klien ini dia tidak bisa membuat tapi bisa menerima aja. Nah, kalau transparan ini dia nggak bisa nerima tapi dia bisa memforward. Membedakannya gitu sih. Oke, good. Dwi Arif Wisesa. Sepertinya apa? Wisesa ya? Oke. Iya bang, makasih. Thank you. Oke, lanjut. Pada saat menggunakan VTP yang dapat melakukan edit, delete adalah, ini gampang ya harusnya. Mungkin bisa Faisal's iPhone mungkin. Halo. Iya. Iya, Pak. VTP server. Yakin? Yang melakukan edit, add, dan delete VLAN. Iya benar. Karena server. kalau klien itu kalau klien nggak bisa ngerubah, membuat, dan menghapus VLAN. Berarti cuma server aja? Ya. Transparan nggak bisa ngedit, nggak bisa add, nggak bisa delete? Gimana? Nggak tahu bang. Nggak tahu. Oke, benar sih. Maksudnya server dia emang benar server. Dia bisa nge-add, bisa ngedit, sama bisa delete. Cuman kalau untuk transparan sebenarnya juga bisa ngedit, add, sama delete. Bedanya kalau server itu dia bakal ngirim
Sedangkan kalau misalkan si transparan itu dia nggak bakal ngirim. Jadi dia buat dia sendiri. Oh iya iya. Oke, thank you Faisal iPhone. Ya. Kasih bang. Yo, thank you. Selanjutnya, apa saja yang perlu diperhatikan pada saat melakukan konfigurasi VTP? Nah, kalau kita lihat config VTP ini, kira-kira apa aja sih kita yang perlu diperhatikan dan kita config supaya si VTP ini tuh jalan? Mungkin bisa dijawab sama Yanuar Burhanuddin ya? Mungkin ada Yanuar? Halo? Halo? Tidak nyambung sepertinya. Halo? Mungkin pindah aja, kita jawab Stephanie Naik. Stephanie Naik. Ya bang, Nika bang. Oh Nika, kirain mereknya itu. Stephanie, oke. Apa saja yang perlu diperhatikan kalau kita lagi config VTP? VTP domain sama VTP password dari klien sama server harus sama. Oke. Mungkin dua itu aja berarti ya? Yang harus sama. Itu aja? Oke. Benar, cuman mungkin kurang. Jadi kalau kita config VTP itu, kalau kita baca-baca lagi ada 3. Pertama kita harus samain domain, benar tadi. Kemudian samain passwordnya. Nah yang ketiga ini yang perlu juga dan sangat perlu itu sama-sama versionnya harus sama. Misalkan VTP versionnya yang suite 1 ini version 2 dan yang kliennya juga harus version 2. Jadi ada 3 ya, ada domain, password, sama version. Oke, thank you Stephanie Nike. Oke. Pada saat mengkonfigurasi VTP untuk penghubungan antar switch harus menggunakan ini tadi udah ya, terang ya. Oke. Mungkin kita lanjut saja ke intervilan. Oke. Intervilan mungkin pertanyaan pertama, apakah manfaat intervilan? Nah, sama kayak tadi, apakah fungsi dan manfaat intervilan? Mungkin bisa dijawab oleh Joshua Gilbert. Halo? Halo? Iya bang, ya bang, ya tes. Ya tes. Gimana manfaat intervilan? Apa? Itu kayak nerusin jalur gitu bang, nerusin jalur traffic. Nerusin gimana tuh? Nerusin jalur traffic antar VLAN. Dari mana ke mana? Antara 2 VLAN atau beberapa VLAN bang. Menggunakan intervilan. Berarti maksudnya cukup switch aja gitu. Terus kita pakai intervilan. Udah cukup untuk menghubungkan 2. Perlu VTP juga kayak bang? Perlu VTP juga. Iya. Jadi kalau nggak ada VTP nggak jalan. Iya bang. Oke. Mungkin ada yang bisa nambahin manfaat intervilan? Halo? Mungkin ada yang bisa menambahkan intervilan itu apa sih manfaatnya? Coba ya bang. Yang berbeda. Ya, siapa nih yang mau jawab nih? Halo? Andi aja deh bang. Iya, silakan. Gimana? Menurut logika saya sih untuk menghubungkan ID VLAN yang berbeda dengan menggunakan router. Nah, benar sekali. Jadi interVLAN itu karena kita kan VLAN ini antar VLAN itu maksudnya yang berbeda VLAN ini kan nggak bisa saling terhubung ya, nggak bisa saling nge-ping dan lain-lain. Nah, interVLAN ini mekanisme atau fungsi untuk menghubungkan yang berbeda VLAN ini supaya bisa terhubung.
Nah, caranya dengan apa? Dengan menggunakan router. Nah, terakhir kita udah coba praktek ya kan, intervilan kita pakai router nambah 1. Di UTS juga udah ada. Jadi intervilan manfaatnya untuk menghubungkan kedua VLAN yang berbeda untuk terhubung. Menggunakan router dan nanti mekanismenya menggunakan sub interface. Oke, thank you tadi yang udah bantu jawab. Thank you juga Joshua. Lumayan jawabannya. Thank you, thank you. Selanjutnya, solusi apa yang diberikan untuk intervilan? Sebenarnya sih tadi ya solusinya. Mungkin biar dapat semua kali ya. Yang belum ini Daniel Tambunan. Mungkin bisa dijawab. Hadir, Bang. Yuk, solusi apa yang diberikan oleh intervilan? Masih aja sih. Halo? Halo, Bang. Halo. Kedengeran nggak suara, Bang? Kedengeran, kedengeran. Halo? Oke, Bang. Itu solusi konfigurasi apanya dulu nih? Maksudnya solusi apa sih, Bang? Masih kurang lengkap, Bang. Jadi intervilan tuh dia bakal mensolusikan apa dari ada masalah apa sehingga kita butuh intervilan. Sebenarnya kurang lebihnya sama sih sama yang manfaat. Kan kata lu tadi ya rusak. Menghubungkan antar VLAN itu, Bang. Earphone lu rusak. Oke. Ya kurang lebih solusinya misalkan kita punya VLAN yang berbeda, kita pengen menggabungkan, kita bisa pakai intervilan. Iya, Bang. Oke, thank you Daniel. Iya, Bang, sama-sama, Bang. Oke, lanjut. Step pembuatan intervilan mungkin bisa disebutkan oleh siapa ya? Yang belum? Nur udah belum tadi? Nur Rizky Azari? Iya, Bang. Ya, gimana? Step-step kalau kita mau bikin intervilan tuh gimana? Kalau kita mau konfigurasi? Alokasi IP dulu yang pertama, Bang. Antar switch-nya. Oke. VLAN-nya. Ya. Habis itu baru config switch-nya. Terus lagi ya. Di switch-nya kita config apa nih? VLAN-nya. Oke. Terus kalau udah dikonfig VLAN-nya masing-masing semua switch, terus untuk kita intervilan-nya di mananya nih? Config routernya ya. Nah di routernya kita Config router apa aja? biar bisa nyambung, biar bisa nyambung antar VLAN tadi. Oke. Di konfigurasinya apa yang dikonfigurasi di routernya? Gimana? Ya, Bang. Intervilan kan tadi untuk menghubungkan yang berbeda intervilan. Enkapsulasi. Oke. Nah itu dilakukan di mana? Di router. Di router, oke. Nah konfigurasi enkapsulasi itu di router di bagian mananya? Apa kita langsung aja di router? Oke. Interface. Antar interface-nya. Interface-nya. Iya. Di interface atau di sub interface? Bedanya apa emang tuh, Bang? Interface sama sub interface. Gimana? Di interface dari router ke yang menyambungkan ke VLAN-nya nggak sih, Bang? Oke, berarti perlu banyak interface di routernya gitu. Untuk misalkan VLAN 1 harus pakai port 1, VLAN 2 pakai port 2, VLAN 3 pakai port 3 gitu. Atau gimana?
Gimana? Tergantung VLAN nih nggak sih Bang? Nah, tergantung VLAN-nya tuh gimana? Jadi dari router kan nyambung ke VLAN. Misalnya router ada yang nyambung ke VLAN 1, ada yang ke VLAN 2, ke VLAN 3. Nah, itu antar interface-nya itu dienkapsulasi. Iya, bukan Bang. Interface mungkin Di sub interface-nya ya Bang. Oke, sub interface-nya itu gimana maksudnya? Apa asal-asalan atau gimana? Asal-asalan gimana maksudnya? Iya, gimana maksudnya? Kan sub interface. Nah, apa sih maksudnya sub interface tuh, yang dimaksud sub interface tuh kenapa pakai sub interface? Dan konfigurasinya tuh gimana stepnya? Apakah FA01 bla 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 apa gimana? Misalnya ini kan apa namanya ya? Interface dari router ke switch kan FA0 per 0 ya, apa? FA0 per 0. Itu di mananya? Di switch-nya atau di routernya? Ya, router. Oke, terus? Terus itu setiap yang nyambung ke switch, switch untuk VLAN 1, interface-nya dienkapsulasi. Terus yang switch ke switch 2 dienkapsulasi lagi. Tergantung switch yang terhubung sih. Berarti berdasarkan switch ya? Switch yang ituin VLAN maksudnya. Yang... Berarti gimana tuh? Sub interface-nya berarti sub interface FA00 titik switch 1. FA00 titik FA apa switch 2 gitu atau gimana? Iya, FA00 titik switch ya switch LAN VLAN 1 gitu. VLAN 1. Ada yang tulisan berdasarkan VLAN ID-nya gitu. Oke. Kurang lebihnya benar, tapi mungkin sedikit kurang ini. Jadi kalau step pembuatannya pertama, kita di switch ini kita misalkan udah punya VLAN, kita ada VLAN 100, VLAN 200, VLAN 300. Oke. Yang dimaksud dari VLAN ini kan kita misalkan mau menghubungkan antar VLAN 100, VLAN 200, VLAN 300. Nah, untuk interface dari switch ke routernya itu kita cuma butuh satu aja. Satu interface atau satu jalur atau satu link backbone. Nah, itu yang disebut kita bikin terang. Nah, jalur itu kita bikin terang. Nah, nanti di routernya itu kita bikin sub interface berdasarkan VLAN-nya. Jadi misalkan kita mau menghubungkan 3 VLAN tadi 100, 200, 300. Berarti nanti di interface yang sebagai terang di router itu kita buat berarti misalkan FA00. Nah, kalau kita menghubungkan kan tadi ada 3 VLAN, berarti kita harus bikin 3 sub interface. Nah, sub interface ini harus sama untuk dengan ID VLAN-nya. Jadi misalkan kita punya VLAN 100, berarti FA00 titik 100, sub interface-nya berarti 00 titik 100. Kemudian 200 berarti FA00 titik 200. Itu artinya VLAN 200. Begitu juga yang untuk 300. Nah, nanti di masing-masing sub interface itu kita baru kita buat enkapsulasinya. Nah, nanti di attach di sub interface masing-masing. Oke. Thank you. Tadi siapa? Nur Rizky. Iya, sama-sama Bang. Oke. Cukup jelas atau masih ragu? Jelas Bang. Oke. Makasih Bang ya. Oke. Enkapsulasi apa yang digunakan saat melakukan interVLAN? Mungkin bisa dijawab Muhammad Raihan.
Iya bang. Yuk. Kalau kita ini pakainya apa? Encapsulasi yang digunakan saat melakukan interfilan. Ini bang pakai dot 1Q. Pakai dot 1Q ya. Oke. Dot 1Q, sorry bang. Oke. Thank you, Raihan. Selanjutnya, apa yang terjadi jika ID VLAN yang diinput pada router tidak sesuai? Nah, tadi kan step-stepnya udah tahu tuh. Harus ini. Apa yang terjadi jika ID VLAN-nya tidak sesuai? Ini dijawab aja ya. Untuk kalau ID VLAN nanti nggak cocok dengan VLAN ID-nya. Jadi nanti antar VLAN itu kalau nggak cocok ya dia bingung si routernya. Jadi nggak bakal bisa terhubung. Oke, untuk interVLAN kurang lebih seperti itu. Untuk menghemat waktu, kita lanjut yang terakhir, static routing. Yang pertama, bagaimana static routing dalam menentukan jalurnya? Mungkin bisa dijawab oleh Faisal Facu. Ini udah belum tadi? Belum ya? Faisal Facur Rahman. Sudah bang, tadi bang. Oh udah ya? Iya. Oh iya udah. Faisal iPhone itu Faisal. Iya bang. Oh, oke. Sorry. Davina udah ya. Muhammad Isnan. Saya belum bang. Siapa yang belum tadi? Tapi enggak tadi. Oh, Davina. Oke. Gimana? Bisa jawab nih yang bagaimana static routing menentukan jalurnya? Itu manual. Static routing itu kalau manual itu kayak bikin sendiri rutenya. Gimana tuh bikin sendiri? Masa gimana? Gimana Jadi ya? kayak misalkan kalau static routing tuh ngetentuin IP-nya itu semuanya sendiri manual. Jadi kayak enggak gimana ya? Jadi pokoknya pakai IP root gitu. Pakai router. Oke. Masih Ada yang mau menambahkan bagaimana static routing dalam menentukan jalurnya? Masukkan IP-nya secara manual bang. Oke, itu kan caranya ya. Maksudnya bagaimana kita dalam satu routing menentukan jalurnya. Benar sih tadi. Jadi untuk static routing ini kan kita pertama manual. Jadi si admin ini secara manual menentukan rutenya sendiri. Jadi yang dimaksud bagaimana menentukan jalurnya berarti menentukannya secara mandiri atau si admin yang menentukan si rute itu sendiri. Jadi kayak misalkan kita mau naik motor, ya kita tentuin aja misalkan dari sini mau ke Depok, dari rumah mau ke Depok. Nah, kalau statik itu ya kita sendiri naik motor, kita sendiri yang tentuin rutenya. Nah, kalau misalkan dynamic routing itu kayak kita naik kendaraan umum. Kalau misalkan kita dinamik, kita cukup naik aja bus. Nanti yang nentuin rutenya ya bus itu sendiri dari sini ke Depok. Misalkan naik PO Deborah itu kan kita tinggal duduk aja. Yang nentuin rutenya ya bisnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi benar tadi Deva dan Dwi, thank you jawabannya. Jadi untuk static routing ini kita manual ya. Jadi kita mau kemana, kita tentuin lewat mana. Itu manual jadi oke. Thank you. Kemudian ya, apa itu remote network dan directly connected? Yang belum siapa yang belum? Saya bang, saya tadi jaringannya agak buruk pas abang panggil katanya. Siapa nih? Januar ya? Oh iya Januar tadi nggak ada nih. Gimana? Apa itu remote dan apa itu directly connected? Halo? Malah kabur. Iya bang. Iya. Gimana? Remote network tuh jenis itu bukan sih apa? Pelacak ya? Atau pemantau. Remote network dan
directly connected. Kalau kita static routing itu kan nanti ada directly connected, ada juga remote. Nah, itu yang membedakan tuh apa sih? Yang direct itu seperti apa, kalau remote itu seperti apa? Kalau kita nge-remote itu kan artinya kita meremote. Kalau directly connected ya kita direct. Bedanya di mana tuh kalau dalam routingan? Ngasal aja nggak apa-apa. Yang ada di kepala aja. Apa? 3. Kalau remote network tuh lebih ke network yang nggak terhubung langsung sama itu Pak. Bang, ISP bukan itu Bang. ISP. Nah ini udah jauh ya ISP. Oke, boleh. Jawabannya berarti itu ya, remote network yang nggak terhubung langsung. Kalau direct berarti terhubung langsung. Yang terhubung. Yang masih terhubung tuh maksudnya gimana? Apa? Jadi masih di tempat routernya Bang kalau di directly connected itu. Berarti router lain itu nggak direct connected? Iya. Oke. Ada yang bisa menambahkan atau mau menimpal jawaban Yanuar? Mungkin? Ini materi terakhir kita ya, remote network. Nah, jadi directly connected dan remote network ini bedanya sebenarnya directly connected itu jaringan yang terhubung langsung dengan, misalnya kita punya router nih. Nah, di router itu semua interface yang ada di router kita itu adalah directly connected. Nah, dan interface yang terhubung langsung atau point to point dengan router kita itu disebutnya directly connected. Jadi, misalkan ada router Jakarta sama router Bandung dan router Surabaya nih. Nah, router Bandung mungkin ini kelihatan nggak? Kelihatan ya. Kelihatan Kelihatan, Bang. Di sini kita punya router 1, router 2, router 3. Nah, kalau antar 1 dan 2 itu disebutnya directly connected karena dia terhubung langsung nih point to point. 2 dan 3 pun sama. Nah, kalau antar 1 dan 3, nah ini kan nggak terhubung langsung ya, nggak ada interface yang terhubung dengan router 3 ada router 1. Nah, ini yang disebut dengan remote network. Jadi dia nggak terhubung langsung. Nah, bedainnya remote network dan directly connected itu paling gampang kita lihat tabel routing di router masing-masing. Show route. Kalau misalkan kita punya IP di sini 10, 10, 10, 10. Nah, tapi di sini pas kita show route nggak ada. Berarti dia bukan directly connected. Nah, itu yang remote. Itu yang disebut remote. Berarti di sini sebutnya remote. Nah, itulah yang harus kita bikin jalurnya kalau mau kita bisa terhubung ke sini. Oke, beres ya. Kurang lebihnya seperti itu. Kita lanjut. Thank you tadi siapa? Yanuar ya? Iya Bang. Oke, thank you Yanuar. Bagaimana konfigurasi static route dengan menggunakan default route? Siapa nih? Yang belum? 1. Tadi siapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 orang ya di sini ya? Ini ada yang bisa jawab nggak? Halo? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Bagaimana konfigurasi static yang menggunakan default route? Halo? Mungkin ada yang bisa. Davina tadi mau jawab kayaknya. Ya. Jujur Bang, saya yang routing ini kemarin juga gagal, jadi kayak masih iya. kayak masih gimana gitu. Oke. Oke deh. Jadi default route itu ini ya. Jadi kita kalau
kemarin kan kita tugas itu banyak tuh ya, ada 4 router. Nah, kalau default root itu kita cukup di router kita itu kita bikin aja rootnya itu ke 0000.000. Subnet tasknya 0000. Jadi yang dimaksud default root itu 000 ya. Jadi internet itu sebenarnya kalau kita bikin default root itu ke 000. Jadi bagaimana konfigurasi static root menggunakan default root? Kita cukup aja masukin IP root at itu 0000.000 semua. Subnet juga 00 atau /0. Nah, nanti keluarnya lewat mana gitu. Bisa lewat IP atau lewat interface. Nah, jadi yang disebut default root itu cukup masukkan 0000 aja. Itu otomatis dia bakal nyari sendiri rutenya mau kemana sih. Jadi istilahnya gimana ya? Semua network bakal di-define kalau kita pakainya default root. Jadi kemarin tugas yang kemarin kalau misalnya pakai default root, jadi cukup aja di router 1 bikin routing ke 000. Router 2 cukup bikin routing ke 00 juga. Terus sampai 4 routing itu. Nanti bakal dapat semua routingan yang ada di situ. Bakal dapat semua network yang ada di situ. Oke, ada yang ditanya nggak? Ada yang masih belum paham? Kalau next hop gateway, gimana? Oke, mungkin ini dijelasin aja langsung ya. Kalau static root dengan menggunakan nexhop dan exit interface, itu sebenarnya bedanya kalau exit interface itu kita cukup masukkan kita mau kemana, subnetnya apa, lewat exit interface itu mana. Jadi keluaran interface yang kita mau keluar itu di interface berapa. Kalau untuk gateway berarti nanti kita mau lewat gateway yang mana. Lewatnya yang mana yang mendekati ataupun yang daily connected. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Enggak. Ada yang mau disampaikan atau gimana? Ada yang masih ngeblank? Halo? Udah malam ya? Gimana? Insya Allah bisa. Insya Allah udah aman sih Bang. Aman ya? Insya Allah Bener ya? aman Bang. Jadi nanti UAS-nya aman lah ya. Untuk routing dinamis, kalau ini udah beres, maksudnya udah paham konsep dan perintilan-perintilannya otomatis nanti static root lebih gampang lah, maksudnya tinggal masukin rootnya apa gitu. Oke. Thank you semuanya yang udah jawab juga semua. Kurang lebih pinter-pinter nih kelas A nih, bagus. Semoga udah paham semua. Oh ya, untuk kuliah ini katanya Isnan itu kita punya utang ya. Karena kalian magang, jadi kita ada utang sekitar 4 kalau nggak salah, 4 pertemuan. Jadi mungkin nanti ada tambahan 4 kali pertemuan untuk semua materi. Jadi kalian ini kalau nggak salah terakhir itu 25 Januari. Nah, mungkin selama dari sekarang sampai 25 Januari itu bakal ada mungkin dalam seminggu 2 kali atau gimana nanti untuk jadwalnya selanjutnya kita diskusikan. Mungkin nextnya juga bakal switch lagi dengan Isnan. Oke, sampai sini ada yang ditanyain nggak? Ada yang mau disampaikan atau kurang jelas? Atau mau confirm atau apa? Atau cukup? Cukup Bang kayaknya. Cukup ya? Cukup sih Bang. Oke, kalau cukup kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah dalam penyampaian atau dalam tutur kata dan lain-lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya udah kuliah malam-malam seperti ini. Oke, semoga semua bisa dalam networking bisa jago lah ya. Oke, thank you. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.